Assalamualaikum Nana, kita lanjut ya materi kita tentang isomer. Apa isomer? Isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Jadi ini bisa alkana, bisa alkena, bisa alkuna. Nah, untuk klasifikasi isomer itu secara garis besar ada dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Kemudian isomer struktur masih ada tiga lagi, isomer rantai atau rangka, yang kedua posisi, yang ketiga fungsional atau gugus fungsi. Kemudian untuk yang isomer ruang itu masih ada dua lagi, geometri sama optis. Nah, untuk kita nanti sementara yang dibahas adalah rantai sama posisi. Kita lihat untuk contoh, misalnya kalian disuruh menentukan berapa isomer dari C4H10. Maka langkah pertama kita menentukan dulu ini golongan apa. Apakah alkana, apakah alkena, apakah alkuna. Kalau kita perhatikan ini kan meniru rumus Cn H2n plus 2 saja. Jadi ini termasuk alkana. Nah, untuk mencari ada berapa jumlah isomernya, kita harus menggambar ada berapa struktur, tentunya yang sesuai dengan aturan. Nah, biar mudah, kita gambar dulu struktur yang lurus atau tidak bercabang. Maka gambarnya seperti ini ya. Kalau lurus namanya butana. Kemudian kita gambar lagi, yang lurus kan hanya satu, nggak mungkin lebih dari satu untuk alkana. Kita lanjutkan dengan struktur yang bercabang. Kita ambil satu cabang dulu. Kalau tadi 4, kita ambil satu untuk cabang, berarti terpanjangnya 3. Kita gambar atom C sebanyak 3. Ini kita beri nomor C1 dari kiri, dari kanan kan sama aja, misalnya dari kiri. Nah, kita letakkan cabangnya itu di C sini kan tidak mungkin, di sini tidak mungkin, nanti namanya sama dengan ini, berarti minimal cabangnya ada di C nomor 2. Oke, kita lengkapi dengan H. Oke, namanya dua metil propana. Nah, ada lagi? Tidak ada, jadi hanya ada dua ini, yaitu butana sama 2 metil propana. Sehingga untuk isomer dari C4H10 itu ada 2 isomer. Nah, butana dan 2 metil propana itu disebut atau termasuk isomer rantai atau rangka. Ya, kita ambil contoh yang lain lagi, misalnya tentukan isomer dari C5H12. Lurus dulu, 1, 2, 3, 4, 5. H3, H2, 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 H3. Pentana. Yang kedua, kita ambil satu cabang dulu ya, berarti terpanjangnya 4. Kita anggap C1 dari kiri, cabang kita letakkan di C nomor 2 misalnya. H, H2, H3. 2 metil butana.
Kalau kita pindahkan cabangnya di C nomor 3, apakah namanya 3-metilbutana? Bukan ya, salah. Kalau cabang ini kita pindahkan di C nomor 3, maka C1 pindah di kanan. Jadi yang satu cabang sudah habis. Kita lanjut ke dua cabang. 5 kalau kita ambil 2 berarti tinggal 3. Jadi panjangnya 3. Cabang minimal di C nomor 2. Kita letakkan cabangnya. Jadi H3 namanya 2 dimetil propana. Jadi C5H12 itu ada 3 isomer. Nah, sekarang untuk jenis isomernya 1 dan 2, 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3 itu disebut isomer rantai atau rangka. Isomer yang menunjukkan ada atau tidaknya cabang serta letak cabang. Itu yang dimaksud isomer rangka. Baik, kita lanjut lagi contoh yang lain. Misalnya kita disuruh menentukan isomer dari C4H8. Kalau kita lihat dari rumus molekulnya, maka ini termasuk rumus dari alkena. Alkena punya ikatan rangkap 2. Kita gambar dulu yang lurus. 1, 2, 3, 4. Kita beri nomor atom C1 misalnya dari kiri. Kita letakkan rangkapnya di C1. Nah, lengkapi dengan H2, H2, H3. Namanya 1 butena. Kemudian kita pindahkan lagi rangkap 2-nya di C nomor 2. Itu juga isomernya. Jadi ini yang membedakan dengan alkana. Kalau alkana lurusnya hanya 1. Tapi kalau alkena bisa lebih dari 1. Kita pindahkan di C ini. H3 namanya 2 butena. Oke. Kalau kita pindahkan di C ini, di C yang ini namanya apakah 3 butena? Salah ya. Jadi kalau di C yang ini rangkapnya, maka C1 pindah ke kanan. Jadi sama dengan gambar yang pertama. Artinya yang lurus itu ada 2. 1 butena dan 2 butena. Berikutnya kita lanjut dengan struktur cabang. 4 kita ambil 1 cabang dulu. Maka terpanjangnya 3. Letakkan rangkapnya di C1, misalnya C1 dari kiri. Cabang kan minimal di sini saja. Oke, kita lengkapi dengan 2 ya. Ini tidak ada. H3 1, 2, 3. Maka namanya 2 metil 1 propena. Jadi untuk C4H8 itu ada 3 isomer. Nah, kemudian kita perhatikan ini 1 dan 2. 1 dan 2 itu disebut isomer posisi. Nah, kalau tadi ada isomer rantai, sekarang ada isomer posisi. 1 dan 3, 2 dan 3 itu isomer rantai. Nah,
Apa isomer posisi? Isomer posisi itu adalah isomer yang menunjukkan letak ikatan rangkap. Oke, kita beri contoh satu lagi. Misalnya, berapa jumlah isomer dari C5H8? Kalau kita lihat ini kan rumus dari alkuna. Gambar yang lurus dulu ya, 5. Misalnya C1 dari kiri, berarti rangkap 3-nya di sini. Nama satu pentuna. 2 masih lurus, kita pindahkan rangkapnya di C nomor 2. H2, H3, maka namanya 2 pentuna. 3, kalau kita pindahkan di sini, namanya tetap ya 2 pentuna karena C1 pindah di kanan. Jadi yang lurus ada 2. Kita lanjut dengan struktur cabang. Kita ambil 1 sebagai cabang, maka terpanjangnya 4. Kita letakkan rangkapnya di C1. Nah, cabang kalau di sini kan tidak mungkin karena ini tangannya sudah 4. Jadi ini sudah 4. Jadi cabangnya minimal di sini. Kita letakkan CH3, H habis H, H3. Namanya C1, 2, 3, 4. 3 metil 1 butuna. Oke, kita lihat lagi misalnya kalau rangkapnya di C nomor 2, apakah mungkin? Kita gambar. Nah, cabang kan minimal di C2. Misalnya kita letakkan di sini atau di sini kan tidak mungkin saja, ini tangannya kan 5, tidak boleh. Jadi untuk C5 ini salah ya, ini salah. Untuk C5H8 itu isomernya ada 3 isomer. Nah, itu cara mencari isomer-isomer dari alkana, alkena, alkuna.